Haleluya, kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita, saudara. Shalom, happy Sunday, selamat sore dan salam sukacita buat semua keluarga besar NDC, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Apa kabar saudara semuanya? Kabar kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya bersyukur dapat berjumpa dengan Bapak Ibu saudara semua yang saat ini saya yakin sekali haus dan rindu untuk beribadah bersama-sama. Kita punya satu tujuan yang sama, datang ke rumah Tuhan sore hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau dengar Tuhan kita berbicara. Amin saudara. Yang siap beribadah, lambaikan tangan saudara tinggi dan kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk masuk hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Hanya kepada janji-Mu kami berserah ya Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan saudara. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, bawa hidupmu, serahkan setiap pergumulan, masalah, beban apapun dalam hidup kita, taruh di hadapan Tuhan. Dan percaya kepada janji Tuhan, Dia Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Dia Allah sumber pengharapan kita. Amin. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, Kau menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah, di tangan-Mu ku berserah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Sepanjang tahun ini kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami ada di tempat yang terbaik untuk memuji, menyembah, dan mendengar Tuhan berbicara. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan, yang selalu memberikan kami damai dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua jemaat sama-sama katakan, amin. Yang siap memuji Tuhan kasih tepuk tangan dong sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on everybody, clap your hand. We're ready to praise you, Lord. Come on, church, sing this song. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help's come. Lord, we know. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help. Sing our God. Our God is bigger than a giant. Oh yes, you are. Our God is greater than a mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. He's the Lord God Almighty. Sing, Lord, we know. Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith and we lift up the song. Lord, we know how we overcome. Sing, our God is bigger than a giant. Oh, our God is greater than a mountain. Yes, you are. He's reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yeah. Come on, sing it out. He's roaring like a lion, with the spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving in the power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. Come on. He's roaring like a lion, with the spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving in His power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. He's the great I am. He's the great I am. It's greater than the giant. Our God is greater. Is greater than the mountain. Our God is reigning over. Our God is greater than the mountain. Yes, our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yeah. He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Kalau kasih tepuk tangan buat Tuhan, harus yang lebih dahsyat lagi, yang luar biasa buat Tuhan. Hey. Engkaulah Raja segala raja, Raja yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Come on.
yang mulia. Amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Yes, Lord. Salah cipta, sujud menyembahmu Tuhan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Come on, sing it up. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Semuanya serukan. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkaulah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Amin. Kaulah Tuhan, kaulah Raja. Sing it louder. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Sekali lagi katakan, Yesuslah Raja. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom, saya Natalia Paat, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 9 Juli pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah usia indah Kamis 10 Juli pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Handi Irawan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita.
Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk instalasi balok lantai 2 hingga lantai 7. Pekerjaan galian, bobok spun, serta instalasi besi pellet. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Sehingga dia akan selalu menuntut, bukan memberi tapi mengambil gitu. Jadi orang dewasa adalah udah berhenti membandingkan karena dia tahu, okay, this is my lane, this is my life. Kecuali lu dalam hubungan yang toksik di mana yang satunya selalu melukai lu. Itu toksik kan seperti itu ya. Demanding. Itu ciri-ciri yang belum pulih. NDC Podcast dengan host bersama Pastor Jeremy dan narasumber Pastor Christopher Tapi Heru. NDC Podcast tayang setiap Selasa dan Jumat pukul 20 hanya di YouTube channel NDC Ministry. Mulai tanggal 20 Juli, NDC Kids Central Park menambah jadwal ibadah anak sebagai berikut. Ajaklah putra-putri Anda untuk beribadah bersama NDC Kids. See you! Aku bersyukur banget bisa bergabung di Homeschooling Navy Study Center. Awalnya aku berpikir hanya mendapatkan tugas yang sedikit dan seru pertemanan yang lebih kecil. Tapi yang didapatkan malah lebih dari ekspektasi. Banyak guru dan teman-teman yang suportif, proyek yang membangun skill dan karakter diri. Gak ada tuh yang namanya bullying, ulangan atau jadwal harian yang membuat aku tertekan, sehingga saya bisa mengembangkan potensi, memaksimal karunia Tuhan, dan menjadi pribadi yang kreatif dan percaya diri. NDC Mission akan mengadakan mission trip ke Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus. Berikut kegiatan yang akan dilakukan selama mission trip. Tempat sangat terbatas. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan terakhir pada 21 Juli. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali kita siapkan hati kita, saudara. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, kau baik bagi kami Tuhan. Namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, oh ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terimalah segala pujian kami ya Tuhan, terimalah segala penyembahan kami, terimalah hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu kami mau sembahmu Tuhan, selalu menyembahmu, sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi katakan, ku mau memujimu Tuhan, oh, ku mau menyembahmu, ku selalu hanya Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Oh, mari naikkan segala pujian, segala hormat dan penyembahan hanya bagi Yesus Tuhan. Oh, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Oh, haleluya. Segala pujian hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you. Oh, Jesus, oh Jesus, kami menyembahmu Tuhan. Thank you Lord, haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Segala kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah sebab Tuhan hadir di tengah kita. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Engkau layak menerima segala pujian dan kemuliaan Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, maka kami gak ada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, maka hidup kami gak penuh dengan kebaikan. Tapi karena Tuhanlah, maka kami bisa menikmati kemurahan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Dan yang lebih penting lagi, kami adalah orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya kami memuji Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu dengar setiap seruan daripada kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Dan sekarang saatnya kami membuka hati kami dan mendengarkan pribadi yang kami kasihi dan yang mengasihi kami berbicara kepada kami. Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu. Biarlah segala buah pikiran dan perkataan hamba-Mu Engkau pimpin dengan hikmat yang tidak terbatas. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu membuat setiap jemaat-Mu bertemu dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menyambut firman-Mu. Dan kita semua katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Oke, ya karena sebagian udah duduk, saudara boleh duduk lah. Saya mau kita kasih apresiasi buat teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Yang di depan panggung, ada teman-teman di belakang, para pendoa, para usher dan lain sebagainya. Thank you semuanya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini saya dapat kesempatan ketemu dengan saudara. Karena kesempatan seperti ini langka buat saya untuk saya bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara. Dan dengan senang hati boleh sharing apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin nyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sangat simple, yaitu The Reason I Praise Him. Alasan mengapa saya memuji Tuhan. Manusia itu seringkali melupakan hal-hal yang sederhana. Kita itu seringkali nyari sesuatu yang kompleks, yang spektakuler, saudara. Contohnya adalah gini. Kalau gereja pendetanya spektakuler, ya, bisa keluarin debu emas, ya kan? Ada loh, keluarin debu emas, kemudian bisa keluarin batu emas. Ada, saya pernah dikasih lihat videonya, sudah. Dan kemudian dari tangannya bisa keluar minyak. Langsung buka pom bensin tuh. Maka gerejanya rame, saudara. Dan jemaat seringkali ketika datang ke gereja, banyak jemaat tuh sering minta didoakan sama pendeta. Salah gak Pak? Nggak salah. Ya karena salah satu tugas kita adalah juga mendoakan supaya jemaat dapat kekuatan. Tapi kebanyakan jemaat itu minta didoakan oleh pendeta karena mengharapkan sesuatu. Apa yang diharapkan? Yaitu Tuhan bicara. Jemaat senang kalau pendeta ngomong waktu didoakan dan pendeta bilang Tuhan bicara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita cari hal-hal seperti itu yang sebetulnya gak semuanya betul dari Tuhan. Betul gak? Berapa banyak orang Kristen menjadi kecewa karena mereka bilang Tuhan bicara sama saya lewat pendeta ini, tetapi kenapa tidak terjadi? Ya memang ada banyak faktor yang menyebabkan apa yang Tuhan ngomong, yang dia dengar dari pendeta tidak terjadi. Salah satu faktornya adalah ya mungkin karena pendeta itu sebetulnya gak dengar suara Tuhan. Tapi jemaatnya yang membuat dia ngomong. Kenapa?
Karena jemaatnya didoain, pendeta nggak ngomong apa-apa, dia ngantri lagi ke belakang. 2 kali didoain, pendeta nggak ngomong apa-apa, dia ngantri lagi ke belakang. Sampai akhirnya pendetanya ngeh, nih ibu udah 3 kali nih balik nih. Gimana caranya supaya dia nggak balik lagi? Pendetanya ngomong, asal ngomong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali melupakan hal-hal yang simple, yang sebetulnya menjadi inti, dasar yang kuat buat kehidupan kekristenan kita. Kalau saudara ingin tahu suara Tuhan, saudara cukup belajar Alkitab. That's it. Karena suara Tuhan yang di luar, yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, belum tentu. Saya nggak bilang semuanya salah, tapi belum tentu. Tapi firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang absolut bahwa itu adalah suara Tuhan. Kenali aja firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang simple, yang menjadi dasar. Kenapa kita memuji Tuhan? Kita kenal yang namanya istilah praise and worship. Saudara tahu itu ya? Oh, ini yang di depan ini tim praise and worship. Kita kenal itu, saudara. Nah, sebetulnya kata praise and worship itu memiliki arti yang berbeda. Namun karena kita udah familiar dengan kalimat praise and worship, jadi sehingga kita nggak terlalu tahu penggunaannya. Ya paling kalau saya tanya sama jemaat, apa sih bedanya praise and worship? Kalau praise itu apa? Oh, kalau praise itu yang kita nyanyinya jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, yang musiknya gedak-geduk. Nah, kalau worship apa? Worship itu yang bikin kita nangis. Jadi jemaat kebanyakan membedakan praise and worship berdasarkan jenis musiknya. Pokoknya kalau worship itu, lu ibarat nonton film drama Korea. Lu pasti keluar air mata gitu, saudara. Nah, sebetulnya praise and worship itu perbedaannya bukan di situ, tetapi di isi lagunya, di kata-katanya. Nah, saya ingin menjelaskan secara singkat saja, ya supaya saudara tahu apa bedanya praise and worship. Tapi kalau nanti saudara nyanyi, udah gak usah mikir ini praise atau worship. Nanti lama-lama saudara gak nyanyi, saudara malah pusing mikirin ini masuk worship, masuk praise ya. Ini hanya sekedar saudara tahu, supaya saudara bisa ngerti. Praise atau pujian itu adalah kalimat yang kita ucapkan atau kita nyanyikan karena perbuatan Tuhan kepada kita. Nah, contoh, misalnya Tuhan menolong, ya kan, pertolonganmu begitu ajaib. Nah, itu perbuatan Tuhan kan. Nah, itu termasuk kategorinya praise, saudara. Semua baik, apa yang telah kau perbuat. Nah, ini termasuk praise, walaupun melodinya melodi pelan. Jadi bukan berdasarkan melodinya. Nah, kalau worship apa? Worship itu adalah kalimat yang kita ucapkan atau kita nyanyikan berdasarkan pribadi atau karakter Tuhan. Misalnya Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, sembah Raja mulia, Engkau Allah yang mulia, Kau yang kudus, tiada yang sepertimu, Engkau Allah yang kudus. Itu karakternya Tuhan. Jadi ngerti ya saudara ya? Jadi kalau praise itu kita nyanyi, kata-katanya berisikan tentang apa yang Tuhan buat. Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong, Tuhan itu memulihkan, Tuhan itu memberkati. Tapi kalau worship itu adalah pengagungan karena siapa Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang mulia, dia adalah Allah yang agung. Nah, itu termasuk kategori worship. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat kenapa kok kita mesti memuji Tuhan. Ingat, praise itu berdasarkan perbuatan Tuhan. Ada 2 hal yang mendasar yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita memuji Tuhan? The reason I praise Him. Yang pertama, because He loves me. Alasan yang pertama kenapa saya memuji Tuhan, karena Dia mengasihi saya. Saudara-saudara, banyak orang mendengar kata Tuhan mengasihi itu menjadi sebuah perkataan yang biasa. Tetapi hari ini saya ingin membukakan kepada saudara, mengingatkan kepada saudara siapa kita. Bahwa kita sebetulnya adalah orang yang tidak akan pernah bisa mendapatkan kasih Allah. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memenuhi standarnya Tuhan. Allah mengasihi manusia, Allah mampu, Allah akan memberikan kasih manusia ketika manusia memenuhi standarnya Allah.
Standarnya Allah itu apa? Kekudusan, tidak berdosa. Tetapi Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia artinya tidak peduli jabatan saudara, tidak peduli saudara lahir dari keluarga siapa, tidak peduli saudara pinter atau bodoh, tidak peduli saudara kaya atau miskin. Alkitab bilang semua manusia telah berbuat dosa, termasuk orang baik. Saudara kenal siapa orang yang paling baik dalam hidup saudara? Coba pikirkan menurut saudara, orang yang paling baik dalam hidup saudara pernah buat dosa gak? Pernah gak? Pernah. Tapi Pak, saya gak pernah lihat dia berbuat dosa loh. Dia tuh orangnya penuh kasih Pak. Digigit nyamuk, dilus, dibilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sebaik-baiknya orang pasti pernah buat dosa. Dan dosa itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Jadi ada dosa yang belum kelihatan. Dosa dalam pikiran ini yang bahaya. Kenapa? Karena bisa dibawa kemana-mana. Dosa di dalam pikiran berubah menjadi perbuatan kalau dia bertemu dengan yang namanya kesempatan. Orang itu mau korupsi, pertama dipikirin dulu nih. Selama dia belum bertemu dengan kesempatan, korupsi itu tidak menjadi perbuatan, baru di pikiran. Karena itu kalau dosa itu baru bercokol di sini, you know bercokol? Bahasa Skandinavia. Kalau dosa itu masih di sini, buru-buru dipotong sebelum dia menjadi perbuatan. Dosa dalam pikiran ini yang bahaya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Bisa nggak terjadi dosa pikiran di gereja? Bisa. Kayak sekarang saudara duduk dengerin saya. Bisa mikir dosa nggak? Bisa. Saya baru mulai, saudara udah mikir supaya saya cepat kelar. Itu dosa. Dan Alkitab berkata bahwa karena dosa, manusia tidak bisa mencapai standarnya Allah. Karena itu saudara, Alkitab berkata bahwa kasih Allah kepada kita itu adalah sebuah anugerah. Nah, saya ingin saudara mengerti dulu apa yang dimaksud dengan anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan cara apapun, dengan daya upaya apapun, tapi kita hanya bisa memilikinya ketika yang memiliki anugerah memberikannya kepada kita. Itu satu-satunya jalan untuk memiliki anugerah, kalau yang empunya mau memberikannya kepada kita. Manusia mengenal kasih yang namanya conditional love. Saudara kalau mengasihi seseorang, pasti ada dasarnya. Biasanya dasarnya apa? Karena dia baik sama saya. Betul? Sama kayak orang jatuh cinta. Kenapa sih kamu suka sama dia? Ya pasti yang pertama kali dilihat, apa yang dilihat mata dulu dong. Oh, saya suka karena dia kulitnya halus. Saya ketemu dia di kelas, banyak laler, nempel jatuh, saking halusnya. Ya orang pertama kali suka sama orang lain, kita gak usah menafik berdasarkan apa yang dilihat mata. Makanya kalau ada anak muda saya tanya, kenapa kamu suka sama dia sih? Iya Pak, saya lihat hatinya. Alah, pret lah, lihat hati. Lu nebak isi dompetnya aja kagak bisa, mau lihat hati. Alkitab bilang yang bisa lihat hati cuma Tuhan kok. Saya ngomong apa ya sampai ke situ ya saudara? Oh, manusia itu mengasihi dasarnya karena apa yang dia lihat. Dia baik sama saya, lu baik sama gue baik sama lu. Ini namanya conditional love. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan conditional love, Tuhan gak bisa mengasihi kita. Karena Tuhan tidak melihat bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang mencapai standarnya Allah, yang membuat kita layak untuk dikasihi. Betul gak saudara? Alkitab bilang begini, Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bicara apa? Allah memutuskan untuk mengasihi kita dengan unconditional love. Tidak peduli saudara masih berdosa. Alkitab bilang ketika Allah memutuskan untuk mengasihi saudara, Dia gak mau lihat apapun dari saudara. Dia hanya mau mengasihi saudara. Itulah yang memampukan ayat ini berkata, Kristus mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ngomong gini tuh pengen untuk saudara tuh sadar bahwa hari ini kalau saudara bisa duduk di tempat ini,
dan saudara bisa berkata dengan berani, saya orang yang dicintai Tuhan. Itu sebuah anugerah yang besar yang kita terima. Karena pada dasarnya kita gak bisa memiliki kasih Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian. Itu yang saya bilang anugerah. Dengan usahamu kamu gak bisa membeli itu, kamu gak bisa mendapatkan itu, tapi kamu memperolehnya hanya karena pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa saudara? Memegahkan diri, jangan sombong. Saya selalu ngobrol sama teman-teman, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apalagi yang kalau udah lagi mulai dipakai Tuhan naik, saya bilang, ingat ya, jangan sombong. Karena kesombongan itu awal kejatuhan. Ingat ya, kita bisa ada di sini hari ini, kita bisa ada di level ini hari ini, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita hebat, tapi karena pemberian Tuhan. Semua kesempatan datangnya dari Tuhan. Saudara mau hebat seperti apapun, kalau pintu kesempatan gak terbuka, saudara gak bisa apa-apa. Tapi jangan bego, mesti belajar ya. Jangan bilang, oh Pak Jeffrey bilang udah tenang aja, bego juga gak apa-apa. Saudara mesti berusaha, mesti belajar, tapi ingat, semua anugerah, kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Alkitab bilang, kalau kita bisa dikasihi, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. The reason I praise Him, number one, because He loves me. Dan kasih Allah itu sesuatu yang luar biasa, berharga dalam hidup saya. Karena saya sebetulnya orang yang tidak layak untuk menerima kasih itu. Tapi hari ini saudara semua percaya bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Allah memutuskan untuk mengasihi saudara dengan unconditional love. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yang kedua, the reason I praise Him because of His promises to me. Alasan kenapa saya memuji Dia karena janji-janjinya untuk saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu disebut sebagai buku janji. Karena Alkitab itu berisi begitu banyak janji Allah kepada umatnya yang hidup zaman itu, yang juga berlaku bagi kita. Nah, seorang teolog pernah menghitung ada berapa janji Allah di dalam Alkitab, dan dia menemukan ada kurang lebih 30.000, saudara. Mukanya nggak percaya, terpulang hitung. Kalau nggak percaya, kalau percaya ya udah nggak usah hitung, pulang makan aja di bawah. 30.000 janji Allah dalam Alkitab, sehingga Alkitab itu disebut dengan buku janji. Nah, kenapa menerima janji Allah itu membuat saya harus bersyukur? Karena saudara perlu tahu, pada waktu Allah berjanji kepada umatnya, kepada kita, Allah itu tidak pernah main-main dengan janji. Allah itu bukan asal ngomong. Allah itu bukan sekedar ngucap dan kemudian melupakan. Allah yang berjanji itu serius dengan janjinya. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Karena itu untuk lebih meyakinkan. Jadi perkataan ini untuk meyakinkan siapa? Mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikatkan dirinya dengan apa? Sumpah. Nah, biasanya orang bersumpah itu tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan. Begitu seriusnya Allah dengan janji yang dia ucapkan, bahkan Allah sampai, sebetulnya nggak perlu, tapi Allah sampai mengingatkan dirinya dengan sumpah. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan. Apa yang dimaksud dengan dua kenyataan? Janjinya dan sumpahnya. Supaya oleh janji dan sumpahnya yang tidak berubah-berubah, tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, saudara lihat betapa seriusnya Allah ketika Allah berjanji, bahkan sampai mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dan Alkitab berkata bahwa janji dan sumpahnya itu nggak mungkin berubah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengenali sifat daripada janji Allah. Sehingga dengan mengenali sifat dari janji Allah, kita tuh bisa lebih bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena saya adalah orang yang menerima janji Tuhan.
Nah, apa sifat dari janji Allah? Yang pertama, janji Allah itu adalah janji yang bisa dipercaya. God's promises are credible. Janji-janji Allah adalah janji yang bisa dipercaya. Saudara, kalau saudara dijanjiin sama orang, apa dasarnya saudara bisa percaya atau tidak? Oh, gue percaya nih. Atau oh, gue gak percaya. Kan mesti ada alasannya dong, mesti ada dasarnya. Menurut saudara dasarnya apa? Kita bisa percaya atau tidak terhadap janji seseorang? Yang pertama, pasti kita lihat siapa orang itu. Betul gak? Kalau orang gak kenal gitu kan, saudara turun ke bawah, tiba-tiba ada orang deketin saudara, gue beliin mobil ya. Saudara langsung bilang, orang gila. Gue kenal beliin mobil. Saudara langsung gak percaya. Tapi seandainya ini orang yang saudara kenal lah. Gue lagi seneng nih, gue mau beliin lu mobil. Nah, saudara mesti lihat dong. Ini orang saudara kenal, tapi gimana sifat orang ini? Oh, ternyata saudara dengar dari teman-teman, lu mah kalau dijanjiin sama dia udah anggap angin lalu aja. Masuk kuping kiri, keluarin lagi kuping kiri. Kenapa? Karena dia mah cuma janji doang. Kemana-mana dijanji. Kita beliin mobil, beliin kulkas, beliin kipas angin, beliin motor. 10 kali dia janji, 30 kali gak ditepatin. Bisa bayangin parahnya orang itu, saudara. Itu masuk neraka level ke-7, saudara. Kalau kita tahu orangnya ternyata gak suka nepatin janji, begitu dia ngomong, udah kita langsung gak percaya. Jadi dasar yang pertama, kita itu bisa percaya atau tidak kepada janji seseorang, kita lihat orangnya siapa, karakternya bagaimana. Yang kedua, kita lihat apanya? Kemampuan daripada orang itu. Apakah orang itu punya kemampuan kira-kira untuk menggenapi janjinya? Misalnya ada orang janjiin saya beli mobil, mau beliin mobil. Tapi kemudian saya kenal orang ini. Dan ternyata saya tahu bahwa dia pun nggak punya mobil. Ternyata yang bilang mau beliin saya mobil ini nggak punya mobil. Naik apa? Naik motor. Cicilannya 27 tahun. Bayangin naik motor cicilan 27 tahun gitu. Bahkan waktu dia ke showroom motor dia nanyanya boleh gak nyicil sampai bosan. Ya gak dikasih sama showroom motornya sudah. Ternyata orangnya hidupnya susah. Dari bulan ke bulan hidupnya mepet. Tapi janjiin saya mau beliin mobil. Kira-kira saudara bisa percaya gak? Gak bisa percaya. Kenapa? Karena kita melihat dia gak punya kemampuan untuk mewujudkan janjinya. Bisa ngerti sampai sini? Jadi dua dasarnya. Karakter orang itu bagaimana? Yang kedua, kemampuannya ada gak? Bagaimana dengan Tuhan? 30.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Apakah janji itu bisa dipercaya? Bagaimana karakter Tuhan? Mari kita lihat Bilangan 23 ayat 19. Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ternyata Allah itu karakternya setia kepada janjinya. Kalau dia ngomong, dia pasti menepati. Bagaimana dengan kemampuan Tuhan di dalam menepati janjinya? Janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu luar biasa loh. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kemampuan Tuhan. Apakah Tuhan punya kemampuan untuk menepati janjinya? Salah seorang raja namanya Salomo. Ada banyak saudara. Ada Daud, ada Yosua, tapi saya ambil satu saja. Karena habis ini kita mau berdoa dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 56 dikatakan demikian. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Tidak meleset. Dan dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi Salomo menjadi saksi hidup bagaimana janji Tuhan yang diucapkan pada zaman Musa. Salomo dan Musa itu generasi yang bedanya jauh, saudara. Tapi Salomo menjadi saksi hidup bahwa janji Tuhan yang Tuhan ucapkan pada zaman Musa, pada zaman Salomo, melewati rentang waktu yang begitu lama, Salomo bilang apa? Tepat dipenuhi. Tidak ada yang tidak ditepati. Persis 100% sama. Di sini kita bisa melihat Allah tidak pernah lupa akan janjinya, dan Allah mampu untuk menggenapi janjinya walaupun melewati rentang waktu yang panjang. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Sifat janji Allah yang selanjutnya.
bahwa janji Allah adalah janji yang tidak pernah gagal. God's promises never fail. Sifat dari janji Allah tidak dimungkinkan adanya kegagalan kalau Anda memenuhi prosedurnya. Sebab seringkali sebelum Allah berjanji atau sesudah Allah berjanji, Allah memberikan satu clue bagaimana membuat janji ini terjadi dalam hidup saudara. Jadi nggak asal comot. Banyak orang Kristen asal comot. Tempat yang kau injak akan jadi milikmu, dia injak-injak rumahnya orang lain. Ya nggak bisa begitu, saudara. Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Satu ayat lagi. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan. Artinya terjadi gak? Terjadi. Melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Artinya tepat seperti yang aku suruh. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara. Apapun yang saudara alami hari ini, jangan pernah merasa bahwa Allah tidak mengasihi saudara. Saya tahu ada orang-orang yang bisa merasakan itu. Ketika apa? Ketika dia baru jatuh dalam dosa. Ketika dia baru melakukan kesalahan. Banyak orang dalam kondisi seperti itu merasa bahwa Tuhan gak cinta lagi sama saya. Ketika dia mengalami masalah, dia merasa bahwa Tuhan itu gak sayang sama saya. Nah. Anda sekarang di dalam Tuhan, Anda kenal Tuhan, Anda anak Tuhan. Pada waktu Anda belum jadi anak Tuhan pun firman Tuhan bilang apa? Ketika kamu masih berdosa, Allah sudah mengasihi engkau. And He died for you. Apa yang jadi kondisimu hari ini? Mungkin ada orang-orang yang sudah lama jauh dari Tuhan. Dan hari ini bukan kebetulan kau datang ke gereja. Mungkin ada teman saudara yang bilang, ke NDC yuk, ceweknya cakep-cakep. Anda datang mungkin karena motivasi yang lain. Tapi di sini, Anda seperti mendengar Tuhan sedang menjangkau Anda. Tuhan mau ngomong sama orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ini kata Tuhan, I want you. Because I love you. Apapun, whatever you're feeling right now, you have to know that God loves you so much. He loves you and He died for you. Mari kita semua pejamkan mata kita sama-sama. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, greatly to be praised. Sing praises to your name, praises to your name, praises to your name, oh Lord, for your name
your name is great and greatly to be praised. Mari semua bangkit berdiri sama-sama dan sembah Dia. Oh, I sing praises. Come on, lift up your hand, lift up your voice to the Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to you. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Jemaat saja katakan, I sing praises, I sing. Mari kita sembah Dia. Kami puji nama-Mu, sebab Engkau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan dalam hidupku. Mulutku memuji-Mu Tuhan, tanganku terangkat bagi-Mu, sebab kebaikan-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Mari angkat suaramu dan mulai bersyukur. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Mari angkat hatimu dan bersyukur kepada Dia. Haleluya. Sebab Kau selamanya, ku puji nama-Mu, sebab Kau layak, Kau layak, Kau layak. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great, greatly to be praised. I worship you. I worship you. The reason I live, Lord, is to worship you.
The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. You are worthy to be praised. The reason I live is to worship you. Let's open your heart. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. So now I worship you, my Lord, my God. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, my Jesus. The reason I live is to worship you, my Lord. I worship you. I worship you. I worship you. I want to worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Mari angkat hatimu dan angkat suaramu lebih lagi. I worship you. I worship you. I worship you, my Jesus. The reason I live is to worship you, is to worship you. I worship you, just you. I worship you. The reason I live. Let's sing it one more time. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Is to worship you. I worship you. I worship you. Almighty God. The reason I live is to worship you. The reason I live to worship you. The reason I live is to worship. Let's say it one more time. The reason I live just to worship you, my God. The reason I live just to worship you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab
lagi katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau, haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Yesus Kristus layak diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan kami tahu hati kami terbuka bagimu dan hati Engkau terbuka bagi kami. Dan terjadi hubungan koneksi yang luar biasa. Dan kami percaya roh Allah yang dahsyat itu turun di antara kami. Dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara tetap bangkit berdiri, kita akan segera akhiri ibadah kita. Terima kasih hambanya Pastor Jeffrey Rama sudah jadi berkat. Dan kita semua pasti diberkati Tuhan, amin. Bawalah suasana penyembahan kita bukan cuma di gereja, bawalah dalam rumah saudara, dalam kantor saudara, di dalam perjalanan dimanapun. Bawalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Saudara bisa revive setiap hari di aplikasi NDC, ada revive yang luar biasa, ditulis, didoakan, disengaja, dipikirkan saudara. Bukan cuma ditulis asal-asalan, saudara bisa ikuti revive setiap hari. Ya, di situ ada ayat, ada firman Tuhan, ada hal yang harus dilaksanakan. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Baik, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih semua volunteer yang sudah melayani. Ibadah berjalan dengan baik, dengan lancar karena saudara sudah berikan yang terbaik. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, datang ke rumah-Mu bersama-sama menyembah Engkau. Dan terima kasih kami boleh membawa persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Dan terima kasih juga untuk firman Tuhan yang luar biasa menguatkan, menegur kami dan membimbing kami kepada jalan yang benar. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan firman Tuhan hari ini. Biar itu tertanam dalam hati kami. Kami melakukan firman karena itu yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang datang beribadah hari ini. Setiap keluarga, suami, istri, Engkau memberkati, menyatukan, menaruhkan kasih Tuhan. Anggur yang baru tercurah melimpah setiap hari. Sehingga pernikahan setiap umat-Mu kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kami dan anak-anak muda, anak-anak-Mu Tuhan yang mengerjakan sesuatu, yang memulai usaha, pendidikan mereka juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadikannya berhasil. Masa depan kami, masa depan yang cerah, karena kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kalau kami ada yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya, kami memuji menyembah Tuhan dan kami sudah disembuhkan. Karena kuasa bilur Yesus menyembuhkan kami. Yang sakit, yang sedih hatinya, yang patah semangat, kami percaya Tuhan menghibur dan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan pulang berpisah, tapi kami tahu penyertaan Tuhan ada bagi kami. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, terimalah berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.